يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatu iman, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan sanjungan milik Allah, berkat kenikmatan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, kita bisa menunaikan amal-amal kebajikan. Walhamdulillahi ala kulli hal. Dan segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan dan kondisi. Ikhwatu iman, ma'asyiral mu'minin, sidang Jum'ah rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran, tentang jalan orang-orang al-abrar, orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa, beserta balasannya. Begitupun sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang al-fujjar, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak menunaikan hak-hak Allah dan hak Rasulnya ataupun hak sesamanya, berikut dengan balasannya. Ikhwatu iman rahimakumullah, salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Infitar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, lafi na'im, betul-betul berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, yang tidak menunaikan hak-hak Allah dan hak Rasulnya, begitupun hak-hak hamba-hamba Allah, maka lafi jahim, dia berada dalam al-jahim, berada dalam hukuman Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, fahaula jazaohumun na'im fil qalbi war ruhi wal badan. Mereka ahli taat, orang-orang yang patuh dan taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti jejak nabinya alaihi salatu wassalam. Mereka berada dalam kenikmatan fil qalbi, baik nikmat
ruhani, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Waruh, dan ruh, kenikmatan di hati dan ruh, wal badan. Begitupun dia akan merasakan kenikmatan di fisiknya. Fi darid dunya, dia akan merasakan kenikmatan tersebut di dunia. Wa fi daril barzakh, begitupun di alam barzakh. Tatkala dia meninggalkan dunia ini. Wa fi daril qarar, dan dia pun akan merasakan kenikmatan ini fi daril qarar, di tempat kembalinya, yaitu akhirat, tempat singgah sesungguhnya kelak di akhirat. Al-abrar, orang-orang yang taat akan merasakan na'im, merasakan kenikmatan. Ikhwatu iman rahiman rahimakumullah, maka setiap orang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa kita. Sebagai bentuk penawaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang pandai dan bijak dalam menyikapi dunia, kenikmatan duniawi, apakah dia mau menjadikan dunia tersebut sebagai wasilah, sebagai sarana agar bisa dia sampai kepada Allah dalam keadaan selamat, atau menjadikan sebaliknya dunia ini sebagai ghayah, sebagai tujuan yang dia akan merasakan kesempitan di dalam kehidupannya. Orang memilih dan menentukan, bebas menentukan jalan kebaikan ataupun keburukan. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan seseorang akan menerima balasan sesuai jenis amalnya. Ketaatan yang dilakukan akan berbuah nikmat dalam hati, di dalam ruh, di dalam badan. Nikmat tersebut akan dirasakan baik di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tatkala beliau mentafsirkan ayat tersebut, la tahsab annal ayata maqsuratun ala na'imil akhirati wa jahimiha. Janganlah engkau mengira bahwasanya ayat tersebut hanya terbatas pada kenikmatan akhirat dan neraka jahim akhirat. Tetapi kata beliau, bal fi durihim dari dunia wa daril barzakhi wa daril qarar. Akan tetapi nikmat yang dirasakan oleh ahli taat dan jahim, hukuman, kesempitan yang akan dirasakan oleh ahli maksiat atau al-fujjar itu di tiga tempat. Dari dunia di dunia, al-barzakh di barzakh, juga di akhirat. Maka mereka ahli taat fi na'im, mereka berada dalam kenikmatan. Wa haula fi jahim, dan mereka berada dalam jahim, dalam hukuman Allah. Wa hal an-na'im illa na'imul qalb. Kata beliau, dan tidak ada nikmat yang sesungguhnya daripada kenikmatan al-qalbi, kenikmatan hati. Wa halil azab illa azabul qalb, dan tidak ada hakikat hukuman dari Allah melainkan hukuman pada hati seseorang. Wa ayu adzabin asyaddu minal khaufi wal hammi wal hazan, dan adakah hukuman yang lebih berat bagi pelaku maksiat daripada rasa takut, rasa khawatir, alham gundah, wal hazan dan kesedihan, wa dhiqis sadr dan sempitnya dadanya tatkala dia tidak mengindahkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, wa i'radihi 'anillahi wad daril akhirah, dan berpalingnya dia dari Allah, dari mengingat Allah dan dari kehidupan akhirat, wa ta'alluquhu bi ghairihi, dan dia bergantung kepada selain Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam ayat lain dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman yuridillah ayyahdiyah yashrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah kehendaki diberikan petunjuk olehnya, maka Allah akan jadikan dadanya lapang. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan jadikan hatinya lapang, siap menerima Islam. Hatinya lapang untuk menerima kebenaran. Selama al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Karena kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu.
kebenaran yang datang dari Allah, kebenaran al-haq yang datang dari Rasulnya, dia sami'na wa ta'ana, kami mendengar dan kami siap patuh. Wa may yurid an yudhillah yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan apabila Allah menghendaki menyesatkan seseorang, maka Allah akan jadikan hatinya sempit, sesak, seakan-akan dia memanjat, dia akan mendaki ke langit. Mungkinkah ada orang yang bisa mendaki ke langit? Tidak mungkin. Tetapi ini sebagai bentuk perumpamaan beratnya hati orang-orang kafir dalam menerima kebenaran dan Islam. Beratnya orang-orang yang sudah begitu merasakan nikmat maksiat dan tidak bertaubat dari kembali kepada jalan ketaatan. Yas'adu fis sama', berat bagi dia menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Fasyarahu sadri kama annahu sababul hidayati fahuwa aslu kulli ni'matin wa asasu kulli khair. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, maka lapangnya dada seseorang, lapangnya dada orang yang beriman, lapang dadanya orang al-abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan, sebagaimana lapang dadanya itu adalah sebab datangnya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan. Fahuwa aslu kulli ni'mah, maka lapang dadanya ini di dalam kehidupan, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa yang dia rasakan tatkala menunaikan ketaatan, itu adalah pokok dari seluruh kenikmatan. Wa asasu kulli khair, dan lapang dadanya seseorang, ketenangan tumaninahnya, ketentraman jiwa seseorang itu adalah pokok semua kebaikan. Wallahu ta'ala alam, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih ila yaumil jaza. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral mu'minin. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir, bahwasanya dunia ini merupakan penjara bagi orang beriman dan dunia ini merupakan jannatul kafir, merupakan surganya orang-orang kafir. Ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana kalau kita hubungkan hadis tersebut dengan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melapangkan dada orang beriman untuk menunaikan ketaatan, untuk berjuang di jalannya, dan untuk menerima semua kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan dunia ini tak ubahnya sijnun lah, merupakan penjara baginya. Bagaimana dia bisa merasakan ketenangan jiwa dalam kondisi dia hidup di dunia yang tak ubahnya dunia bagi orang mukmin sijnun, penjara. Ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita renungkan sejenak perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, fa amma ma wu'ida bihil mu'minu ba'dal maut, adapun apa yang dijanjikan bagi orang beriman setelah dia meninggal, min karamatillah, maka itu adalah merupakan karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan kebaikan, ihsan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin tersebut. Fa innahu takunu dunya bin nisbati ilaihi sijna, maka kenikmatan barzakh yang akan dia rasakan, kenikmatan nikmat kubur yang akan dia rasakan, maka dunia yang dia tinggalkan yang itu merupakan sijnun bagi dia. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, seseorang mukmin yang ketika dia meninggal disambut oleh para malaikat dan dia mutakhallisun minas sijni, dia terlepas dari penjara dunia, dia akan betul-betul faham ainul yaqin,
Dengan mata kepalanya dia akan melihat nikmat barzakh sebelum dia merasakan nikmat surgawi di akhirat. Akan disingkap tabir perkara-perkara yang gaib tatkala dia di dunia, tetapi di alam barzakh akan diperlihatkan kepadanya. Akan diperlihatkan kepadanya surga, akan diperlihatkan kepadanya neraka, sehingga dia mengatakan, "Ya Rabb, aqimis sa'ah, ya Rabb, ya Allah, segera tegakkan hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku." Ikhwati iman rahimakumullah, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan betul-betul berada dalam kenikmatan. Maka sekalipun dunia merupakan penjara baginya, adapun tatkala dia diberikan ujian dan cobaan berat menunaikan ketaatan, pahit menerima musibah, dia tetap merasakan insyirah as-sadr, merasakan kelapangan dada, tumaninah, karena yakin, karena dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang sabar itu akan disempurnakan pahalanya kelak di akhirat bighairi hisab, tanpa batas. Dan dikatakan kepada ahli surga tatkala dia menginjakkan kakinya ke surga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka keselamatan, kedamaian untuk kalian wahai ahli surga, dengan sebab kalian dulu sabar ketika di dunia. Maka surga ini ni'ma, sebaik-baiknya tempat kembali untukmu. Alaikum an tahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup selamanya di surga ini dan tidak akan pernah mati. Wa alaikum an tan'amu fala tabta'isu abada. Dan kalian akan senantiasa merasakan nikmat surgawi dan tidak akan pernah merasa bersedih. Wa alaikum an tasihhu fala tasqamu abada. Dan kalian akan senantiasa merasakan kesehatan yang sempurna dan tidak akan merasakan yang namanya sakit. Itulah al-abrar, jalan orang-orang berbuat kebaikan, merasakan naim, bukan hanya di akhirat, tetapi dia merasakan naim. Kenikmatan tersebut Allah berikan ketika dia masih dunia. Yang dimaksudkan adalah jannatun fi qalbil mu'min, surga yang Allah berikan, yang Allah tancapkan dalam hati-hati orang beriman. Sehingga Imam Ibn Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga yang apabila seseorang tidak mampu masuk surga dunia tersebut, maka dipastikan dia tidak akan merasakan surga akhirat. Surga apakah gerangan? Jannatun fi qalbil mu'min, surga yang Allah tanamkan dalam hati orang beriman, merasakan ketenangan jiwa, merasakan qanaah, ridha dengan semua pemberian Allah, dan menjauhi sifat-sifat hasad, berusaha menjauhi dari penyakit-penyakit hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta benda, tidak bermanfaat lagi anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ikhwatu iman rahimani rahimakumullah, perhatikanlah sebuah kisah yang sangat menarik perhatian bagi kita sebagai orang beriman. Bagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala tatkala beliau memiliki sebuah kekuasaan, menjadi seorang qadhin, menjadi seorang penguasa, menjadi seorang hakim, beliau pernah melewati sebuah pasar. Marra bisuq fi mawkibin 'azimin wa hay'atin jamilatin. Beliau pernah melewati sebuah pasar dalam penampilan yang sangat baik. Karena beliau seorang penguasa. Kemudian tatkala beliau berjalan di pasar tersebut, beliau dihadang oleh seorang Yahudi, oleh orang kafir. Fahajama alaihi Yahudi, dan seorang Yahudi ini adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Dia yabi'u zait al-har, dia penjual minyak panas.
wa athwabuhu mulattakhah bizait, dan orang Yahudi ini berpenampilan kotor, bajunya dipenuhi oleh minyak. Sedangkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau seorang mukmin tetapi berpenampilan begitu mewah. Lantas orang Yahudi tersebut memegang lijam baglatih, beliau memegang kekang tali bagal atau himar atau keledai yang ditunggangi oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lantas bertanya kepada Al-Imam, "Ya Imam, ya Syekhul Islam, taz'um anna nabiyyakum qal ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir?" Engkau meyakini bahwasanya Nabimu alaihi salatu wassalam mengatakan dunia ini merupakan penjara bagimu dan dunia ini merupakan surga untukku, kata orang kafir. Fa ayyu sijnin anta fih? Maka penjara apa yang engkau rasakan sekarang dalam kondisimu yang begitu mewah, yang merasakan nikmat duniawi? Wa ayyu jannatin ana fiha? Dan surga apa yang aku rasakan dalam kondisi aku kesulitan dalam hidup? Maka Al-Imam mengatakan, ana bin nisbati lima a'addallahu li fil akhirah minan na'im ka'annil ana fis sijni. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, aku ini dibandingkan nikmat yang aku rasakan sekarang, jika dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan kelak di akhirat, maka kenikmatan dunia ini adalah penjara untukku. Sekalipun orang mukmin tersebut diluaskan rezekinya, tetap dia harus meyakini bahwa dunia tersebut, nikmat duniawi dengan berbagai macamnya, itu merupakan penjara baginya dibandingkan dengan surgawi akhirat. Sedangkan engkau, kata al-Imam, wa anta bin nisbati lima a'adda laka fil akhirati minal azabil alim ka'annaka fi jannatin. Sedangkan engkau orang kafir dan engkau hidup dalam keadaan susah, maka kesusahan yang engkau rasakan belum sebanding, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan neraka siksa yang sangat pedih dengan jahim. Innal fujjara lafi jahim, dengan neraka jahim yang akan Allah berikan kepadamu jika engkau tidak bertaubat. Maka mendengar jawaban tersebut, fa aslamal yahudi, orang Yahudi tersebut masuk Islam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sekali lagi orang beriman begitu bijak dalam menyikapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Dia menjadikan dunia tersebut kawasilatin. Beliau menjadikan dunia ini sebagai perantara yang yatawassalu biha ilallah subhanahu wa ta'ala, yang dengan wasilah tersebut, dengan kendaraan dunia tersebut, dia bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala radiyan mardiyya, dalam keadaan dia ridha dengan janji Allah yang akan dia dapatkan kelak di akhirat, mardiyan, dan dalam keadaan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa jannatul akhirah, berupa surga akhirat. Hadza wallahu taala a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wasaira biladil muslimin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.